Antoni tuh kesini baru sekali hari Senin pagi jam 7-an, Pak, dan buru-buru nemuin anaknya aja itu. Pagi-pagi saya keluar mau berangkat ngojek, pertengahan jalan ketemu Bapak Yong, Pak, pengen diantar ke Babakan. Tiap pagi ada orang asing, masyarakat itu kemudian curiga, ini siapa nih orang ini gitu. Hutan Tenjo, lokasinya di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hutan ini cukup luas, mencakup 7 kelurahan dan 34 desa. Ada cerita yang belum tuntas di hutan Tenjo, yaitu soal pelarian Chai Changpan alias Antoni alias Yongfa, terpidana mati kasus narkoba. Chai Changpan lari dari lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota Tangerang dengan cara menggali lantai kamar tahanan. Sudah 3 pekan hutan Tenjo dikepung aparat kepolisian. Perburuan terhadap Chai Changpan terus dilakukan. Beberapa tim yang telah dibentuk disebar untuk mencari jejak Chai Changpan. Dan tim meningkat tabir ikut dalam perburuan ini. Jadi ini kondisi terkini, kita udah sekitar 6 hari 7 hari kita di hutan Tenjo, Kabupaten Bogor. Ini dari sini kita udah ada K9 juga, anjing pelacak yang akan masuk ke hutan untuk coba mencari Chai Changpan. Anjing pelacak diterjunkan dalam pencarian Chai Changpan. Sebuah bangunan yang ada di sekitaran hutan dilacak anjing-anjing terlatih ini. Sempat kesini kali dia nih. Lama di sini nih. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Kenapa titik ini yang dipilih, Bang? Jadi ada beberapa masyarakat, ada orang asing yang tidak dikenal itu berkeliaran di wilayah ini. Nah, infonya seperti apa, Bang? Jadi tiap pagi atau menjelang malam itu ada orang asing, bukan orang warga setempat, tapi dia sering menanyakan di mana saung-saung. Jadi masyarakat itu kemudian curiga, ini siapa nih orang ini gitu. Udah. Ada berapa anggota, Bang, untuk satu hutan Tenjo ini yang dikerahkan, Bang? Untuk anggota kita gabungan, kita dibantu teman-teman dari Brimob juga, kurang lebih sekitar 1 SST, kemudian Intel Brimob juga ada 1 SST, kemudian dari Polda kita 30 orang, terus kemudian dari Polres kurang lebih 30 orang. Hutan Tenjo ini dikelilingi oleh perkampungan penduduk, sehingga emang untuk mengcover seluruh hutan ini memang kita perlu anggota yang cukup banyak gitu. Pencarian terus dilakukan. Kali ini tim menggunakan sepeda motor. Sampai di sebuah tempat, pencarian terpidana mati kasus narkoba ini terhenti. Hujan deras mulai mengguyur. Tadi ada orang masyarakat yang lewat sini, dia menyampaikan bahwa di depan itu nggak ada tempat yang becek, jadi mudah-mudahan bisa lewat. Oke. Ya. Nah, kalau mobil K9 tadi memang udah nggak bisa masuk ya, karena ini jalur motor ya. Bisa masuk. Oke. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa napi ini memang sudah menguasai medan di sini. Jadi dia tinggal di sini 2004. Dia menikah di sini sampai 2 kali, udah 2 kali menikah di sini sama penduduk di sini.
Dan konon ceritanya atau isi yang beredar bahwa dia ini terlatih ya, pernah mengikuti wajib militer di negaranya sana. Jadi dia cukup handal, cukup bisa menguasai medan, dia bisa bertahan hidup di suasana seperti ini di hutan-hutan. Hari ini pencarian Chai Changpan alias Anthony alias Yongfa kembali dilakukan. Sisa hujan semalam membuat kendaraan sulit melaju. Mobil pun akhirnya terperosok ke dalam kubangan. Dalam perburuan Chai Changpan alias Anthony alias Yongfa kali ini sempat terkendala. Salah satu mobil terperosok ke dalam kubangan. Perburuan akhirnya dilanjutkan dengan berjalan kaki. Di tengah pencarian, polisi mendapat informasi dari warga soal keberadaan orang asing yang diduga adalah Chai Changpan. Duduk sini Pak? Iya. Siapa namanya Pak? Pak Antaboy. Antaboy. Iya. Kita lagi nyari orang Pak. Iya. Kayak apa gitu orangnya? Ciri-cirinya ya? Iya. Orang ini Cina. Gila ya. Cina. Itu 168 kayaknya. Jangan agak bungkuk. Kalau Bapak di sini, lihat sini nggak? Kemarin saya lihat hari Jumat setengah 11-an. Setengah 11 ya? Yang dari sebelah sana. Arahnya dia ke sana. Oh, ke sana. Dia ke sana arahnya dia. Jam berapa kira-kira Pak? Setengah 11-an. Setengah 11 ya? Setengah 11-an. Sendirian atau berdua? Sendirian. Sendirian. Ada Topinya, yang dibawa? topinya dipegang begini Pak, dia Oh, begini dipegang. tangannya ya. Terus yang dibawa, Agak botak. dibawa dia apa? Kuat dugaan Chai Changpan masih berada di dalam hutan ini. Tempat-tempat seperti inilah yang dicurigai oleh polisi, di mana kemungkinan besar sosok dari Chai Changpan ini bersembunyi. Kita dari tadi udah muter dari ujung sampai ujung, kira-kira udah 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan jalan kaki karena mobil kita tinggal tadi di sana, udah nggak bisa lanjut lagi. Di tengah pencarian, tiba-tiba tim mendapat laporan tentang sosok lelaki mencurigakan. Kami coba mengejarnya. Sayang, lelaki yang dimaksud
menghilang. Malam hari polisi kembali menemukan bukti kuat soal keberadaan Chai Changpan di hutan Tenjo. Ini kemejanya bener ini warnanya ini yang dipakai. Tuh. Biru muda kan ini kan warnanya kan yang dipakai kemejanya. Dari sebuah gubuk ditemukan pakaian dan rokok yang diduga milik Chai Changpan. Pasti apa nih? Di beberapa saung kemarin itu kita temukan itu bekas-bekas makanan. Kemudian ada informasi dari masyarakat juga di sini, mereka itu sering kehilangan bekal makanannya yang dia bawa dari rumah itu, sedangkan dia ke ladang, makanan itu ditaruh di saung, ketika ke saung, udah nggak ada. Pernah kerja di Pak Antoni itu, saya kerja cuma 1 hari, tapi saya nggak betah, saya pulang lagi. Begitu saya nggak kerja, udah lama itu Pak Yongfan ke rumah, nggak kelamaan-kelamaan itu minta sama orang tua nikah. Sama Pak Antoni itu nikah siri. Awal datang ke Indonesia, Chai Changpan rupanya memiliki pabrik pengolahan ban bekas. Pak Yongfan itu udah punya usaha di sini, pabrik ban di Cilaku sini, kampung sini. Pas masih sama istri yang koyah. Meski sudah 13 tahun lebih tinggal di Indonesia, namun Chai Changpan masih tercatat sebagai warga negara Cina. Kalau Pak Antoni di sini bawanya paspor. Paspor Pak Antoni megangnya, cuman 6 bulan sekali atau berapa itu langsung pulang lagi ke Cina. Ke Cina itu dicap lagi paspornya, balik lagi ke Indonesia. Masih banyak cerita yang diungkapkan Nuriana kepada kami. Termasuk ketika Chai Changpan pulang ke rumah setelah lari dari lapas kelas 1 kota Tangerang. Nuriana, wanita ini merupakan pendamping hidup Chai Changpan alias Antoni alias Yongfa, terpidana mati kasus narkoba yang melarikan diri dari lapas kelas 1 kota Tangerang pada Senin 14 September 2020 lalu. Setelah melarikan diri, rupanya orang pertama yang ditemui Chai Changpan adalah Nuriana. Pak Antoni tuh kesini baru sekali, hari Senin pas kejadian kabur. Pagi jam setengah 7, jam 7-an Pak. Tapi Pak Antoni nggak bilang apa-apa ke saya. Langsung keadaan buru-buru, nemuin anaknya aja itu. Nggak ada ngobrol apa-apa, cuma nanyain anaknya, mana anak saya pengen gendong, pengen meluk, langsung berangkat lagi. Nggak ngomong apa. Sini nggak ngomong apa-apa Pak Antoni. Keadaannya buru-buru, mungkin ketakutan apa-apa, saya nggak tahu. Sampai sekarang belum kesini lagi.
Nuriana juga mengaku kerap dihubungi oleh Chai Changpan melalui video call, meski suaminya itu berada di balik jeruji besi penjara. Saya udah lama saya nggak kunjungan semenjak corona aja. Video call itu paling nanyain anaknya, tentang anaknya aja. Gimana kabarnya, udah makan apa belum, gitu aja. Nggak pernah ngomongin macem-macem, apa nggak pernah. Disinggung soal rumah yang saat ini dijadikan sebagai tempat tinggal, inilah jawaban Nuriana. Kalau rumah ini baru, pas sebelum Pak Antoni ditangkap juga belum ada. Pas Pak Antoni ditangkap, nggak lama saya bikin rumah. Ini tanah bukan dari Pak Antoni, ini tanah warisan dari orang tua saya. Pak Antoni di sini belum ngasih apa-apa ke saya. Belum ngasih rumah, belum ngasih tanah, belum ngasih apa-apa ke saya. Mandra Yusuf, lelaki yang berprofesi sebagai tukang ojek ini, punya cerita terkait larinya Chai Changpan. Saat itu Mandra sempat mengantar Chai Changpan ke rumah Nuriana. Pagi-pagi saya keluar mau berangkat ngojek. Pertengahan jalan ketemu Bapak Yong Pak. Langsung nyetop saya, berhentiin saya. Pengen diantar ke Babakan. Pas pertigaan rumah bininya, suruh masuk dalam, suruh nungguin. Ada 10 menit, dia balik lagi. Langsung sama saya diantar sama ke Babakan. Pas gitu kan dia yang mau bayar. Pak, berapa? Dia juga yang jawab, 50.000 ya Pak ya? Ya terserah Bapak. Taunya, ini ada 42.000. Udah dibayar 42.000. Ini Bapak Yong Pak bukan yang punya pabrik bakar ban di itu. Bukan katanya. Yang benar Pak, iya bukan katanya. Udah gitu. Chai Changpan lari dengan cara melubangi lantai persis di bawah tempat tidurnya. Setelah itu ia lari dengan menyusuri gorong-gorong sepanjang 28 meter hingga keluar tembok penjara. Menyusul kasus ini, 2 pegawai lapas kelas 1 Kota Tangerang telah ditetapkan sebagai tersangka. Chai Changpan awalnya diringkus tim Direktorat Narkoba Mabes Polri pada 26 Oktober 2016. Dari tangan warga negara Cina ini, polisi menyita barang bukti sabu seberat 135 kg. Puluhan kilogram sabu ini diantaranya disimpan di dalam mesin hidrolik pembersih kandang ayam. Chai Changpan akhirnya divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Hingga kini Chai Changpan masih terus diburu. Polisi belum mengetahui keberadaan anggota sindikat narkoba jaringan internasional ini. Ini kemejanya bener ini warnanya ini yang dipakai. Tuh. Biru muda kan ini kan? Ini kan warnanya kan yang dipakai kemejanya. Coba rokoknya rokok. Ini ada rokok blue. Lah, itu kan rokok beli di warung itu.